Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ila akhir surah. Sadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan kembali mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Secara garis besar, ajaran Islam itu kalau disederhanakan terdiri dari keimanan, disebut juga dengan akidah, terdiri dengan ibadah, kemudian terdiri dari akhlak. Secara sederhana gitu. Jadi Islam itu ialah akidah, Islam itu ialah ibadah, Islam itu ialah akhlak. Kalau diibaratkan tanaman, iman itu adalah akar, ibadah itu adalah batang, kemudian akhlak itu adalah buahnya. Itu kalau kita bandingkan dengan sebuah tanaman atau pepohonan. Akan tetapi kalau dikupas, ya luas sekali jangkauannya. Maka pada malam hari ini kita akan kembali lagi, akan bersama-sama kita mengupas hal-hal yang terkait dengan masalah akidah atau masalah keimanan. Jadi ada 3 hal yang kalau kita bisa pahami dengan baik, insya Allah keislaman kita akan menjadi baik. Yang pertama, kita harus mengenal ma'rifatullah. Ya. Lalu yang kedua, kita harus mengenal dengan baik apa yang disebut dengan ma'rifatur rasul. Ya, ma'rifatullahi, ma'rifatur rasuli. Baru yang ketiga adalah ma'rifatul Islam. Ma'rifatul Islam, ma'rifatul Islami. Ya, ini sebetulnya kalau kita sudah paham ketiga-tiganya, insya Allah keislaman kita walaupun istilahnya tidak tuntas, tapi minimal itu sudah dapat separuh atau sebagian besar ini. Jadi bagaimana kita ma'rifatullah, betul-betul mengenal Allah,
Allah iku sopo. Ya. Setelah itu kita kenal Allah dengan baik, kita melangkah ma'rifatur rasul. Nabi Muhammad maksudnya, Muhammad iku sopo. Ya, kita harus kenal dengan baik. Karena harus dicontoh, diteladani. Kalau kita tidak kenal, bagaimana suruh mencontoh dengan baik, ya. Lalu yang ketiga, ma'rifatul Islam. Islam itu seperti apa? Nah, Bapak-bapak sekalian, jadi 3 kunci ini dikatakan oleh salah seorang pemikir Islam itu, kalau tidak salah Syed Hawa, ya, dikatakan al-usulul thalatha, 3 pokok kunci, ya, kebenaran dan kesempurnaan keislaman kita. Kalau kita pahami dengan baik, dengan sempurna 3 unsur ini. Memahami Allah secara baik atau mengenal Allah dengan sempurna, cara pengenalannya. Ma'rifatul Rasul, mengenal siapa Muhammad itu kita kenal dengan sempurna. Kemudian ma'rifatul Islam, kita berupaya untuk mengenal Islam juga secara sempurna atau secara utuh. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan mulai dari yang pertama dulu. Jadi ini. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Oleh para ulama di bidang tauhid, ya, ulama usuluddin, para ulama yang mengenal tentang cara-cara ataupun metode-metode mengenal Allah. Ditentukan ada beberapa cara mengenal Allah. Yang pertama, kita harus mengenal ayat-ayatnya. Ya, jadi, ya, 1, mengenal ayat-ayat Allah. Mengenal ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu dibagi lagi menjadi 2. Ada namanya ayat-ayat kauniyah, ada juga ayat-ayat Qur'aniyah. Qur'aniyah. Ya. Kemudian yang kedua, mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi ini secara garis besar, kalau kita ingin mengenal Allah dengan baik, itu harus ditempuh dengan melalui cara ini. Mengenal Allah itu pertama kita mengenal ciptaannya. Jadi dikatakan ayat-ayat kauniyah itu alam semesta ini. Alam semesta ini ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada langit, ada bumi, ada gunung, ada lautan. Kemudian dalamnya lagi macam-macam isinya. Ya. Itu namanya kauniyah, alam. Alam yang terbentang luas, besar, sempurna isinya ini, tentu bagi akal yang sehat tentu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dan pasti manusia tidak ada yang mampu membuat matahari misalnya, membuat bulan, membuat bintang yang jutaan di atas kita itu. Nah, maka kalau manusia sudah berurusan dengan makhluk ciptaan Allah, mulai dari yang besar sampai yang kecil, maka akal kita apes. Apes ya.
Nggak usah bikin matahari, bikin nyamuk sama lalat saja kita udah nggak bisa. Kalau nyontoh palsu itu ya bisa. Nah, ini namanya kalau kita ingin mengenal Allah itu kenal dulu dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat itu sebetulnya kalau diartikan bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti kebesaran Allah. Termasuk diri kita ini termasuk ayat. Diri kita ini ayat. Ruwet. Kalau mempelajari otak saja itu aduh. Mungkin sekolah sampai dari SD sampai kita itu hampir semuanya nggak nutup mempelajari ya. Susunan anatomi manusia ini. Belum dari unsur mata, ada telinga, ada gigi, ada kulit, ya. Itu sudah bingung kita. Itu salah satu ayat Allah itu adalah diri kita sendiri yang jarang kita perhatikan. Makanya ada pertanyaan dari seorang ulama besar, dia juga merupakan filosof, yaitu Imamul Ghazali. Kenal semua itu orang, Imam Ghazali itu. Kitabnya yang sangat terkenal itu Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mampu mengenal dirinya sendiri, maka pasti dia akan mampu mengenal siapa Tuhan penciptanya. Makna sebaliknya, siapa orang yang tidak mampu mengenal akan keberadaan dirinya sendiri, jangan berharap juga dia akan mampu mengenal Tuhannya. Nah, ini seorang pemikir Imam Ghazali, ahli filosofi, ulama juga terkenal. Orang yang belajar Islam pasti tahu namanya beliau itu. Jadi mestinya berawal dari diri kita. Aku iki sopo. Itu kan ini jadinya. Saya ini siapa? Saya ini dari mana? Sekarang saya ini ada di mana? Besok saya mau kemana? Nah, itu kan pertanyaan yang mendasar itu. Kalau kita tidak tahu jawabannya itu, bisa dikatakan oh berarti nggak tahu dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri aja nggak paham, bagaimana suruh mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Muhammad. Nah, itu aja. Saya ini siapa? Siapa saya ini? Dari mana saya asalnya ini? Sekarang saya sedang di mana? Besok saya mau kemana? Ini kalau sudah mampu kita jawab, hebat ya. Tapi jangan dijawab, sekarang saya ada di Surabaya, besok saya mau ke Jember. Setelah dari Jember nanti saya ke Sumeneb. Bukan begitu jawabannya. Bukan. Maka ada ayat di dalam Al-Quran itu, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Hendaklah manusia itu memperhatikan dari manakah ia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari setetes air yang sangat hina, yang terpancar dari tulang sulbiah, tulang ekor manusia. Nggak usah saya sebut namanya, kita sudah paham semua. Air yang hina, saking hinanya umpamanya itu ditaruh di gelas, dibawa ke pasar turis, ditanya, itu apa itu Pak? Oh ini gini, oh dibuang sama orang, saking hinanya. Lah manusia itu dari itu diciptakan. Dari sperma tozoa. Lah kok asalnya dari bahan yang hina, yang kotor, kok belum apa-apa kok sudah sombong. Ini nggak tahu diri namanya dia. Baru punya sepeda motor second lagi, sombong. Rumahnya masih ya gak terlalu bagus, benar, sombong. Pangkatnya baru menjadi lurah, sombong. Berarti nggak tahu diri. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mengenal diri kita ini, nanti akan kesulitan kita ini mengenal Allah, mengenal Muhammad tadi itu,
mengenal Islam. Dari situ dimulainya. Tapi di sini ini sangat mendasar ini. Kita mengenal. Ya. Untuk mengenal Allah itu harus kita mengenal ciptaannya dulu. Nggak mungkin ada manusia yang bisa menciptakan langit luasnya kayak gini. Kalau kita terbang keliling dunia sampai beberapa bulan nggak ketemu itu di mana nih pinggirnya. Oh saya. Ya. Coba kalau kita naik pesawat itu, naik pesawat dari Surabaya sini sampai ke Mekah sana itu, antara 10 sampai 11 jam. Oh saya begitu, saya di mana ini ujung pangkalnya ini? Siapa yang menciptakan itu? Ya nggak ada lah manusia yang mampu selain Allah. Itu ya kita dengan mengenal makhluk itu artinya ciptaan Allah, alam semesta yang ada di sekitar kita ini, termasuk di kita itu sudah cukup bukti-bukti yang sangat hebat di dalam rangka kita kalau kita ingin mengenal, memahami siapa Allah sebetulnya itu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, cara mengenal Allah dengan baik itu kita memahami ini ayat-ayat. Jadi kalau atau dibagi 3 kayak gini. Jadi ada mengenal ayat-ayat kauniyah. Yang kedua mengenal ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah itu ayat-ayat yang tertulis ini. Nah, ini namanya ayat-ayat yang tertulis, namanya ayat-ayat Qur'aniyah, ayat Qur'an. Jadi orang kalau tidak belajar Al-Quran dengan baik, tidak akan sempurna pemahamannya cara mengenal Allah. Karena di Quran diterangkan. Kalau kita baca dengan baik, kita cermati surat yang kita baca di dalam sholat itu surat apa yang wajib kita baca di dalam sholat? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah biasanya ditambah dengan surat-surat yang pendek ya, mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafir, seterusnya itu. Wih, kalau kita pahami itu indah sekali. Indah sekali. Contohnya kita tulis di sini. Ya, ini dalam rangka kita mengenal Allah melalui ayat-ayat Qur'aniyah. Surat Al-Fatihah itu ayat pertama apa? Ayat pertama surat Al-Fatihah apa? Basmalah ini. Perhatikan. Bismi. Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kalau kita baca selesai Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi kalau kita coba menelusuri, dipahami dengan baik ini, wih, nggak ada orang mau sholat cepet-cepet itu kalau dia paham maksudnya, paham Bismillah. Nggak ada yang mau cepet-cepet yang seperti yang kita lihat itu ya. Karena ini luar biasa. Bismi, bi-nya ini diartikan dengan atau bersama ini B-nya. Karena di sini ada 2 kata disambung jadi satu. Asal katanya bismi itu kalau ditulis aslinya kayak gini, bi ismi. Ya, bi ismi kayak gini ya. Jadi bi ismi. Ya. Bi ismi. Ini bi ismi artinya dengan, bi ismi dengan nama atau dengan menyebut nama. Allahi Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah itu semua pekerjaan yang kita lakukan tadi nggak ada apa-apanya. Dengan menyebut nama Allah itu langsung pahalanya tersimpan di sisi Allah.
langsung berpahala. Dengan menyebut nama Allah, langsung apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Apa saja, asalkan jangan digunakan ke hal-hal yang jelek. Jadi kalau dikupas tuntas, bismillah dengan menyebut nama Allah, kami memulai pekerjaan ini. Bisa juga bismillah dengan mengharap ridha Allah, kami memulai pekerjaan ini. Bisa juga dengan memohon kekuatan Allah, kami mulai pekerjaan ini. Dengan memohon rahmat Allah, kami mulai pekerjaan ini. Kalau kita makan obat, dengan memohon kesembuhan dari Allah, kami makan obat ini. Obatnya belum larut sudah sembuh. Kenapa? Allah yang menyembuhkan. Kenapa? Allah kita libatkan di dalam pekerjaan. Itulah sebabnya kata Rasulullah SAW, kullu dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Segala sesuatu pekerjaan yang baik, ketika kita memulai pekerjaan itu tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah, fahuwa aqta', maka Allah berlepas tangan dengan perbuatan itu. Orang tidur tidak baca bismillah, berarti tidurnya Allah berlepas tangan. Kalau Allah berlepas tangan dengan perbuatan itu, siapa? Cuman dua itu yang menyertai seluruh pekerjaan kita. Kalau Allah tidak bersama kita, pasti setan yang menyertai kita. Orang makan nggak baca bismillah, siapa yang menyertai? Setan. Orang memulai pekerjaan tidak baca bismillah, dia. Memulai perjalanan tidak baca bismillah, maka yang menemani dalam perjalanan itu adalah setan. Cuma dua. Jadi dengan melibatkan Allah di dalam apa yang kita kerjakan, maka pekerjaan itu Masya Allah bernilai ibadah. Tadinya kita tidak kuat jadi kuat, tadinya kita tidak bisa menjadi bisa, tadinya tidak ada nilainya apa-apa, diberi pahala dengan bernilai ibadah. Tadinya kita tidak ada yang bisa melindungi kita itu dengan membaca bismillah. Perlindungan, pertolongan, kekuatan, rahmat, kasih sayang, keberkahan, semuanya diberikan oleh Allah. Maka ini nih, bismi, Allah diikut sertakan dengan sebab rahmat Allah, sebab pertolongan Allah, sebab kesembuhan dari Allah, sebab keberkahan dari Allah, maka seluruh pekerjaan itu akan jadi beres. Makanya kalau sudah seperti ini, nggak ada orang mau membaca bismillah. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Lesannya membaca, hatinya jadi makmum. Saya sering katakan, hati kita, lesan kita jadi imam, hatinya jadi makmum, langsung terukir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena paham artinya, segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbul alamin, Tuhan pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta, pemilik alam semesta, pengatur alam semesta. Nah, itu. Dan ini di sini Allah mengenalkan dirinya kepada kita melalui bismillah ini. Tadinya kita tidak kenal Allah, kita jadi kenal. Allah itu siapa? Yang kita libatkan dalam semua pekerjaan ini dengan menyebut namanya Allah itu siapa? Dijelaskan ada dua nama sifat ini. Namanya tauhid as-sifat, al-asma sifat ini. Siapa Allah itu yang kita libatkan dalam pekerjaan ini? Huwar Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Maha pengasih. Pengasih itu kata dasarnya dari mana? Pengasih. Kata aslinya dari mana? Kasih. Kasih itu artinya apa? Memberi. Tambah maha pengasih. Berarti nggak ada tandingannya Allah itu. Maha pengasih. Cuman kita kadang-kadang karena kurang menghayati itu ya seolah-olah ini ya Allah luar biasa. Semuanya Allah, Maha Pengasih. Jangankan kita minta, tidak minta aja kita kepada Allah dikasih, betul? Pernah nggak kita minta oksigen kepada Allah dalam kehidupan ini? Oksigen itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Kalau kita tidak makan, tidak minum,
24 jam belum apa-apa, mungkin tidak sampai mati. Tapi kalau beberapa detik saja kita nggak ada oksigen, mati Pak kita. Oksigennya siapa yang kita hirup semenjak lahir sampai sekarang nggak pernah berhenti itu? Ya, itu buktinya bahwa Allah itu Ar-Rahman. Airnya siapa yang kita minum? Mulai kita hidup sampai sekarang. Berasnya, sayur-sayurannya, ikannya, buah-buahannya, semua itu bukti Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Masya Allah. Jadi kita tidak tahu Allah mengenalkan dirinya melalui ayat-ayat yang kita baca ini. Kita tahu di sini, oh Allah itu Maha Pengasih. Iya, betul Pak ya? Ya, Maha Pengatur. Coba bagaimana andaikan kita tidak bisa buang angin, apa yang terjadi? Tidak bisa buang angin misalnya. Oh, bukan sakit perut saja. Sampai tidak bisa buang angin sampai 1 hari, bubuk perutnya. Dibawa ke dokter, operasi sekurang-kurangnya 35 juta. Ya. Habis operasi, nggak bisa ngentut, nggak bisa gelegean, dioperasi lagi biasanya. Siapa yang bikin kita buang angin, bisa gelegean, bisa buang air kecil, bisa buang air besar itu. Maka dikatakan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Al-Alamin. Rob itu artinya pertama pencipta. Allah itu Rob itu pencipta. Setelah diciptakan dia Rob juga artinya dipelihara. Dipelihara oleh Allah, diatur, ditumbuhkan seperti kita ini dulu. Kita dulu kan jadi bayi ya Pak ya. Bayi berkembang, lama-lama bisa duduk, berkembang bisa berdiri, berkembang bisa lari, berkembang bisa ngangkat barang-barang, terus sampai seperti sekarang ini. Itu Rob. Diatur begitu teraturnya itu. Siapa yang ngatur itu? Allah, Rabbul Alamin, mengatur seluruh jagat raya, alam semesta. Alam semesta ini Allah yang Rabbul Alamin, termasuk manusia di dalamnya. Jadi dengan membaca Al-Fatihah saja ini tadinya kita nggak kenal Allah, akan kenal Allah dengan baik. Cuman kalau Quran itu dibaca pakai itu nggak dibaca artinya tidak diterangkan, ya nggak paham kita. Makanya orang ngaji itu hukumnya wajib. Dan besok orang yang paling menyesal nanti di alam kubur, di akhirat itu ialah orang yang ketika hidupnya di dunia ini diberikan kesehatan, lama sehatnya, umurnya panjang, banyak waktu luang dia kini, artinya tidak bekerja 24 jam, tapi tidak digunakan belajar Al-Quran. Maka besok saking menyesalnya di hadapan Allah sampai minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya, ternyata pahalanya orang belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca seperti ini. Menyesal, tapi nggak ada gunanya, sudah di sana. Ketika hidup di dunia, kalau tahu ada pengajian di masjid begini-begini, mana digubris, pulang biasanya. Ya, sudah diumumkan ini pada ini ada kiri nanti, pulang. Ataupun kalau ngaji terpaksa biasanya itu. Ini paling menyesal nanti. Ar-Rahman, apa tadi artinya Ar-Rahman? Jadi di sini Allah itu siapa? Allah sendiri mengenalkan Allah itu Ar-Rahman, memiliki sifat Maha Pengasih. Saking pengasihnya segalanya kita dijauhin ini, baca indra kita kasih. Ini tadi malam sudah dikasih hujan ya. Nggak enak Pak ya kalau lama nggak hujan, nggak enak ya. Tadi malam dikasih hujan, nggak minta kita turun hujan, mungkin malam ini turun lagi. Ya. Nah, itu Allah itu Maha Pengasih. Coba rezeki kita Pak aja, coba siapa yang mengatur ya. Sebetulnya banyak contoh-contoh dalam diri kita ini kaitannya dengan rezeki. Kuku ini diketok tubuh mana ya? Iya, diketok tubuh mana? Padahal kalau dibuka nggak ada kuku yang sampai di sini ya. Rambut juga begitu. Dicukur tumbuh lagi, dicukur tumbuh lagi. Ya. Ada juga
bulu di dalam diri kita ini ya kalau sudah tumbuh ya nggak usah kayak gini diketok tuh paling tumbuhnya gitu alis sama bulu mata ini ya dicukur dia tumbuh kayak gini lagi ya. Bagaimana andaikan alis ini tumbuh terus-terusan gitu ya kayak rambut kira-kira jadi bagaimana kira-kira ya. Bagaimana andaikan bulu mata kita terus tumbuh terus itu ya bagaimana kira-kira ya. Bagaimana andaikan gigi kuku sama gigi samanya kuku diketok tumbuh lagi diketok gigi itu sama-sama tulang juga tumbuh kalau tumbuh ya sudah mandek sampai di situ coba tumbuh terus-terusan gigi kita kira-kira sampai mana apa gak kandas kalau kita berjalan siapa yang ngatur itu Rabbil Alamin Allah jadi kalau kita sudah kenal seperti ini membaca Allah ya rasanya kalau nggak beribadah kepada Allah terlalu ya. Ini Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Diambil dari kata dasar yang satu dari kata-kata rohima. Kalau Ar-Rahman ini maha pengasih, Ar-Rahim ini maha penyayang. Cuman ada bedanya. Kalau Ar-Rahman ini menyeluruh. Sifat pengasihnya Allah ini menyeluruh dan kebanyakan berlaku di dunia. Itu cacing-cacing yang ada di dalam tanah ya. Kalau kita mungkin berpikir makan apa cacing? Siapa yang nanggung rezekinya itu cacing dalam tanah ya? Allah itu bukti maha pengasih. Semut-semut yang ada dalam tanah itu dikasih karena Allah itu Ar-Rahman maha pengasih. Seluruh makhluknya baik tumbuh-tumbuhan maupun berbagai macam jenis hayawan, binatang yang kelihatan maupun tidak kelihatan, termasuk makhluk halus seperti malaikat jin itu dikasih semuanya karena Allah itu Ar-Rahman. Termasuk manusia ini ada yang taat, ada yang mokong, ada yang menentang Allah, tetap dikasih karena Allah itu Ar-Rahman. Tidak ada yang tidak dikasih. Bahkan kadang-kadang itu malah orang yang tidak dekat kepada Allah, artinya yang mokong, tidak mau nurut kepada Allah itu malah kebanyakan biasanya banyak dikasih ya. Coba lihat aja orang kafir itu kan kaya-kaya ya. Iya. Padahal nggak tahu sholat itu, nggak tahu puasa itu. Ya kaya. Sementara kita yang taat ya diberi juga tapi terbatas berinya. Mungkin orang kalau berpikir, Allah itu medit. Aku sudah nurut, sholat setiap hari, sudah baca Quran, berzikir, kok sudah terbatas. Itu orang-orang kafir. Ya karena orang kafir itu tidak punya filter. Ya halal haram itu gak percaya kayak gitu, disikat aja. Makanya dipercaya. Kalau kita kan takut kita ada aturan. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman tidak ada aturan ya. Seperti masalah harta kemarin itu, dia punyanya dia dibawa, karena nggak punya aturan orang-orang kafir itu. Tapi kalau kita kan nggak takut. Nah, dan itu apa yang Allah kasihkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah itu belum tentu jadi dikasih tapi tidak diridhoi. Nah, ini Ar-Rahman ini menyeluruh. Sifat pengasihnya Allah menurut dia. Jadi jangan kita berkata nanti dikasih kalau orang taat, enggak, orang-orang yang durhaka juga dikasih oleh Allah. Tapi kalau orang yang durhaka dikasih oleh Allah, itu namanya istidraj. Apa ya bahasa Indonesianya istidraj itu ya? Apa? Dilulu. Kan kita kalau kasih, ada orang yang dikasih, orang yang ngasih seneng. Tapi ada orang juga dikasih tapi nggak seneng. Biasanya itu ngomel-ngomel kasih. Ini makan semua ya, mudah-mudahan kamu nanti keseletan, wis gak ada puas banyak gitu. Itu namanya dilulu. Orang-orang yang diberikan harta kekuasaan yang banyak itu oleh Allah jangan gembira. Itu dilulu oleh Allah. Nanti kalau mati awas kodenya. Nah, ini. Makanya Ar-Rahim ini nanti Maha Penyayang, yang disayang oleh Allah itu hanyalah hamba-hambanya yang patuh, yang nurut, yang taat, yang mau mengikuti aturan Allah. Tapi hamba-hamba Allah yang mokong, yang membangkang, yang durhaka, yang fasik, yang bermaksiat tidak akan disayang. Dan ini nanti kebanyakan ini nanti berlaku di akhirat, kelihatan. Oh, ini berenang di api neraka, ini ke surga kelihatan. Di dunia memang belum terlalu kelihatan di sini, masih terbatas. Siapa Allah? Allah itu ialah yang memiliki sifat maha
Siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhan yang memiliki sifat maha penyayang. Siapa yang disayang? Hamba-hambanya yang patuh, yang taat, yang nurut kepada Allah. Siapa yang akan diazab? Hamba-hambanya yang menentang, yang mogok, yang tidak mau diatur oleh Allah. Nah, ini kita kenal Allah dengan baik melalui ayat-ayat Qur'aniyah. Ini ayat Qur'aniyah. Dari Bismillah saja seleknya. Ini Allah ini nama zat, nama dirinya Allah. Andaikan Allah itu tidak memberitahukan, tidak memberikan tahu siapa Allah itu, mungkin kita jadi kayak orang meraba-raba itu. Kayak orang-orang dulu, ada yang nyembah matahari. Setelah matahari terbenam, bapaknya siapa itu, Nabi Ibrahim, Azar namanya. Oh, ini Tuhanku sudah terbit. Setelah terbit, wah ini bukan Tuhan ini. Mau terbit kok hilang. Muncul bulan. Oh ini barangkali Tuhan dia ya. Ya, bulan hilang kok, masa kok Tuhan kok hilang? Muncul bintang, disembah lagi begitu. Ini proses mencari Tuhan. Mereka tidak ngerti. Jadi ada yang mengatakan Tuhan itu matahari, Tuhan itu bulan. Bahkan di India itu sapi dianggap Tuhan. Saya tidak ngertinya. Lah kita orang-orang beriman, Allah yang mengenalkan dirinya kita. Siapa Allah itu ya? Yang kita sembah itu ya Allah. Allah, ini namanya Allah. Yang kalau kita sebut di dalam semua pekerjaan kita hanya menyebut namanya saja, Allah sudah menjamin semua pekerjaan kita akan beres. Asalkan ketika moco itu sesuai dengan di sini. So kadang-kadang juga cuman bibir ini, lah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bibirnya tapi hatinya kemana-mana. Kan mendingan nggak usah kayak gitu tuh ya, berzikir pelan-pelan. Wow, ilallah, diam saja gini, tapi nyambung daripada rame-rame mengganggu. La ilaha illallah, illallah, illallah. Masya Allah. Saya kadang-kadang heran itu, dilepon dicorong lagi. Padahal di dalam Al-Quran itu sebutlah nama Allah di dalam hatimu. Jangan banter-banter. Jadi kalau kita banter-banter, apalagi kok terkesan membentak-bentak Allah, itu nggak benar itu ya. Nah, coba kita ke Pak Lurah. Ayo Pak Lurah, cepat Pak Lurah. Saya kesulitan Pak Lurah. Oh, sesen keluar sampai nggak waras itu. Ini kita ngomong dengan Allah kok kita dibentak-bentak. Kenapa begitu? Nggak paham. Nah ini kalau di dalam hadis ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Wahhab, Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Muhyi, itu disebut Asmaul Husna. Kata di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna, Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik, nama yang terpuji. Berapa jumlahnya? 99. Jadi kalau ditambah dengan nama zatnya ini 100. Maka kata Nabi, siapa yang menghafal Asmaul Husna itu dan dijadikan wirid sehari-hari, nanti kalau mati dijamin masuk surga, asalkan paham apa maksudnya. Asmaul Husna. Biasanya kalau di kulitnya Quran di bagian dalam itu ditulis itu. La ilaha illallahu warrahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul ghafurul wahhab, ar-razzaq itu 99. Dan kalau kita pahami dengan baik itu, maka akan sempurna pemahaman kita siapa Allah sebenarnya itu dengan memahami nama sifat-sifatnya tadi, asma'nya. Makanya ada orang yang wiritan itu kalau minta kaya, nggak banyak-banyak, cuma yang minta kaya, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Ghani, ya Rahab, ya Ghani, ya Ghani. Ada cuma ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani ya. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan, berikan kekayaanmu sebaik-baiknya. Ingin pintar, ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Kalau hatinya sumpah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Banyak tinggal kita. Tapi ada tata cara amalannya. Karena ini kalau kita selalu mendengarkan ini insya Allah hati jadi lembut. Dengan selalu menyebut nama Allah. Kalau mestinya di rumahnya orang-orang beriman itu kalau muter kaset itu yang kaset-kaset yang begini ya, yang menyebut-nyebut nama Allah Asmaul Husna, sholawat Nabi. Ya. Termasuk kalau kita punya kendaraan dari Surabaya ke Banyuwangi sana, dari Surabaya ke Jogja ke Semarang, mestinya mobilnya itu diputar murattal Al-Quran.
sholawat. Tapi enggak, biasanya orang-orang di rumahnya ya setan masuk terus ke dalam rumahnya. Kalau sudah setan penuh dengan rumahnya, sholat subuh gak kan, dikencingin sama setan matanya gini, udah gini. Karena di rumahnya itu gak pernah diperdengarkan, sudah gak pernah, rumahnya gak pernah ditempati ngaji, gak pernah baca Quran, gak pernah diperdengarkan sudah gitu. Oh, setan berkumpul semua di situ. Nah, kayak ini caranya. Nah, seandainya kita kan di rumah kita itu sebetulnya ada radio ya, semua di rumah ada radio. HP juga ini ada radionya. Tapi nggak pernah. HP-nya diisi dengan lagu-lagu. Mestinya itu kalau kita mau tidur, HP kita disetel Asmaul Husna atau Murattal Al-Quran, kan enak. Apalagi ada artinya. Nah, sekarang kita aplikasi di HP itu ada ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ada Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, baru dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah termasuk orang-orang yang memperoleh keberuntungan, memperoleh kebahagiaan baik di dunia sampai di akhirat. Enak, tenang hati, murattal Al-Qur'an. Tapi di rumahnya orang merasa ya. Nanti kalau ada kendurenan juga, misalnya nyunat anaknya, yang ini panggil dandutan. Dandutan itu saya nyanyinya itu pakai biduan wanita, katoan pendek. Ustadz diundang untuk doa nanti ya. Serba salah. Ya, pakai panggung, ustaznya dibawa, wanitanya joget-joget. Enggak didelok yo. Heman. Didelok yo. Dosa. Kira-kira saya yang salah sopo, yang punya hajatan apa yang diundang, atau dua-duanya bersalah? Nah ya itu, sudah seperti itu lagi kita diundang nggak disediakan kursi, disuruh makan berdiri. Bagaimana doa-doa kita dikabul? Kita melanggar semua. Kenapa begitu? Itu akibat pengenalannya terhadap Allah kurang baik. Kan beda kalau kita, saya yakin Allah itu ada, saya yakin, saya percaya Allah itu, saya percaya amantu billahi wa malaikati, amantu billahi wa malaikati. Ngomong toh, tapi saya beriman kepada Allah-nya, ngomong toh ya. Tapi tidak takut kepada Allah. Kan banyak orang, semua orang Indonesia ini takut kepada Allah, percaya kalau Tuhan itu ada, tapi yang takut kepada Allah itu sedikit. Yang malu kepada Allah itu sedikit. Makanya banyak orang yang melanggar, diajak melanggar, dia agak nyolong di kursi. Itu kenapa itu begitu? Padahal dia ketuhanan yang Maha Esa, percaya. Kenapa? Karena itu pengenalannya terhadap Allah tidak sempurna. Cuman merasa Allah itu ada, tapi tidak sadar bahwa seluruh pekerjaannya itu diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Beres pekerjaan kalau kayak gini. Sholat juga, kenapa kita banyak orang sholat gak khusyuk? Lain yang dibaca, yang dipikir. Karena dia tidak merasa bahwa sholatnya itu sebetulnya diperhatikan oleh Allah, dinilai, diawasi, didengar oleh Allah itu ya. Sebetulnya kalau sadar bahwa apa yang kita baca, apa yang kita lakukan semuanya dalam pengawasan dipantau, sholatnya nggak mau Pak cepet-cepet. Nggak mau. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Aduh, Masya Allah. Kan itu kan nggak paham. Nah, ini penting. Ini baru bismillah. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa kita membaca bismillah? Kira-kira jawabannya apa? Mengapa kita selalu membaca bismillah? Jawabannya? Ya, karena kalau kita melakukan suatu pekerjaan,
tidak membaca bismillah berarti Allah kita singkirkan, Allah kita kesampingkan. Dan kalau Allah dikesampingkan itu Allah sangat gak seneng. Maka kata Allah, bahwa terputus dari rahmat Allah, pahalanya terputus, pertolongannya terputus, perlindungannya putus dulu. Tapi begitu kita menyebut nama Allah, langsung pahalanya tersimpan, insya Allah akan diridhoi, akan dibantu, akan ditolong. Maka dengan mengucapkan bismillah, semua pekerjaan akan jadi beres semuanya. Diberi pahala, diridhoi, ditolong, dilancarkan, diberkahi, dirahmati, dilindungi. Itu alasannya, sehingga kita perlu membaca bismillah. Oh, sudah nyampe ya? Ya, cukup. Nanti selanjutnya kita tuntaskan nanti surat Al-Fatihah satu per ayat supaya tuntas pula kita bagaimana kita mengenal Allah melalui ayat-ayat yang kita baca, termasuk diantaranya surat Al-Fatihah. Nggak sempat tanya jawab, ini habis waktunya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita sekalian, terutama ayat-ayat seperti surat Al-Fatihah ini ya kita baca dengan baik, kita pelajari supaya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah bertambah mantap, berbobot dan berisi. Hanya dengan cara demikian insya Allah keimanan kita akan menjadi sempurna. Kalau kita cuma membaca Al-Quran tanpa diupayakan memahami isinya, itu seperti nanti menjadi benda yang kosong. Wujudnya ada tapi isinya hilang. Demikian kira-kira pembahasan tentang basmalah dalam rangka kita bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nanti akan kita teruskan dengan ayat-ayat berikutnya, sehingga sempurnalah cara kita memahami Allah melalui firman-firmannya atau ayat-ayat Qur'annya yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.